وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, kembali kita pada kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab al-muraqabah. Ini merupakan awal kajian kita setelah Ramadan. Di pertemuan terakhir di bulan Ramadan, kita sudah membicarakan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berisikan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, dan itu merupakan juga nasihat kepada kita semua umatnya. Di hadis yang lalu itu memberikan pelajaran kepada kita semua bahwasanya hendaknya kita senantiasa menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadikan makhluk sebagai hal yang paling utama. Karena andaikan makhluk berkumpul semuanya ingin memberikan manfaat kepada kita, mereka tidak akan mampu memberikannya kecuali atas izin Allah. Begitu juga andaikan mereka ingin berkumpul dan ingin memberikan sesuatu yang membahayakan kita, memudaratkan kita, itu pun mereka tidak mampu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkumpulnya makhluk, apakah mungkin? Tidak mungkin. Tidak mungkin berkumpulnya semua makhluk. Tapi tadi dikatakan kalau seandainya berkumpul semua makhluk, tapi makhluk nggak mungkin berkumpul semuanya. Semua makhluk dari awal ciptaan Allah sampai kita hari ini, nggak mungkin mereka bersatu. Mereka ada yang sudah mati dan seterusnya. Dan makhluk itu bukan hanya manusia. Seandainya pun manusia ingin berkumpul semua untuk mencelakai satu manusia, ini pun perkara yang mungkin agak berat bisa mereka melakukan hal itu. Maka andaikan itu pun mereka lakukan bisa terjadi, mereka tidak akan mampu memberikan mudarat dan manfaat, mendatangkan manfaat kepada
manusia tertentu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia. Maka harapan kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk makna di dalamnya adalah kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Seberat apapun masalah, Allah pasti akan berikan pertolongan jika disertai dengan kesabaran. Artinya apa? Sabar seperti apa? Apabila engkau bersabar dan melakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, yang mana itu merupakan wasilah diturunkannya pertolongan oleh Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan pertolongan kepadamu. Maka sabar di sini mencakup sabar taat kepada Allah, kemudian mencakup sabar tadi perkara-perkara yang tidak mengenakan, sabar terhadap musuh yang menimpa kita di berbagai sisi datang, ya, untuk menyakiti dan untuk memerangi kita. Jika itu dipahami bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang, maka musuh pun tidak akan bisa mengalahkan kita. Hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu di sini disampaikan perkara disyariatkannya jihad. Itu kalau seandainya hanya melihat sisi ia akan bisa terlukai seseorang berjihad berhadapan dengan musuh, tanpa melihat nilai pada kesabaran dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka orang akan lebih memilih meninggalkan jihad. Ya, mungkin ini rahasia kenapa orang-orang yang sekedar berhadapan dengan orang-orang kafir dalam perang jihad, kaum muslimin dengan orang kafir, mereka tak bertahan. Apa yang membuat mereka bertahan? Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi orang munafik, jangankan pergi berjihad, bahkan dia akan berkomentar, kepeja, andaikan mereka bersama kita, kan nggak sampai ke gitu. Andaikan. Itu Al-Quran sebutkan itu. Bagaimana kisah orang-orang munafik di zaman Nabi, mereka berkomentar ketika datang perintah jihad. Hadirin yang saya muliakan. Maka di sini kita dikatakan Nabi SAW mengingatkan wa'alam anna an-nasra ma'as sabr. Pertolongan Allah itu datang bersama kesabaran yang ada sama kita. Di akhirnya dikatakan wa anna ma'al usri yusra wa alam anna al-farja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini sudah kita sampaikan. Maknanya apa? Fa kullu usrin fa ba'dahu yusr. Setiap ada kesulitan, setelahnya itu ada kemudahan. Bal innal usra mahfufun bi yusrain. Bahkan kesulitan itu diliputi oleh dua kemudahan. Artinya yusrun sabiqun, ada kemudahan sebelumnya, wa yusrun lahiq, dan ada kesudahan sesudahnya. Di tengah-tengahnya kesulitan. Maka dua kemudahan ini tidak mampu dikalahkan oleh satu kesulitan. Ya. Lan yaghliba usrun yusrain. Ya. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka kesimpulan hadis itu, di sini dikatakan hadis ini merupakan pesan Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sallallahu alaihi wasallam yang mesti menjadi peringatan bagi kita semuanya. Senantiasa kita berpegang teguh pada wasiat yang sangat bermanfaat ini. Ini juga merupakan pesan kepada kita, hendaknya ketika pendidikan itu menjadi perhatian utama kita, maka pesan-pesan yang paling berharga adalah pesan menguatkan generasi itu kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, maka para ulama mengatakan rugi generasi, rusaknya generasi itu merupakan perkara yang sangat
berbahaya dibandingkan hanya sekedar rusaknya dan ruginya harta seseorang. Maka kalau umat ingin memperhatikan bagaimana perbaikan masa depan negeri ini, perbaikan generasi muslim ke depan, ya mesti diperhatikanlah bagaimana memperbaiki umat ini, generasi-generasi kita. Setelahnya bagaimana? Apakah mereka generasi yang akan memang kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, atau generasi yang rapuh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Thank you.